saudara-saudara, kita mulai percakapan kita. Setelah Anda selama 2 minggu mengikuti UTS, berarti saat ini kita sudah masuk ke percakapan 8, yaitu tentang persatuan Indonesia. Dan kemudian setelah UTS ini, kita akan bercakap-cakap tentang sila ketiga, keempat, dan kelima. Saya berharap Anda tidak menjadi spesialis UTS. Ngerti nggak maksudnya spesialis UTS? Spesialis UTS itu ya sampai UTS-nya lancar-lancar saja. Tapi setelah UTS, kemudian mahasiswa itu tidak kelihatan, menghilang gitu kan. Ya jadi di kelas ini saya harapkan jangan seperti itu ya. Berikutnya saya juga mau mengatakan begini ya. Dalam percakapan ke-8 sampai ke-14 ini, memang itu agak sedikit berbeda dengan percakapan ke-pertama sampai ke-7. Kalau sila 1 dan sila 2 itu, memang akan lebih banyak mengambil perspektif filosofis. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu memang keadaan yang selalu kita hadapi. Penjelasan tentang sila ketuhanan dan kemanusiaan itu sangat filosofis. Dan tentunya Anda juga sudah merasakan. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai sila ketiga sampai sila kelima, itu justru adalah kebalikannya. Sangat empiris. Ya, menjadi sangat praktis, menjadi sangat empiris. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, saya mau menunjukkan ya, nanti akan saya bagikan. Ini ada sebuah buku yang barusan saja selesai saya tulis. Judulnya Demokrasi dan Civic Virtue. Gagasan-gagasan pokok dalam buku ini banyak sekali yang kemudian akan kita bicarakan dan kemudian kita diskusikan, semoga itu berjalan ya. Karena ya memang apalagi dalam situasi seperti COVID sekarang ini, masalah demokrasi dan civic virtue itu ada dalam sila ketiga, keempat, dan sila kelima. Jadi memang seperti saya katakan tadi, kondisinya sangat-sangat empiris. Dan pada akhirnya juga ya kita akan membahas, mendiskusikan hal-hal yang empiris juga. Baik, jadi itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya akan mengatakan bahwa perjalanan kita masih setengah jalan ya sampai kepada UTS. Dan saya harap memang setengah jalan ini akan lebih menentukan pencapaian Anda dalam perkuliahan ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya saudara-saudara. Saya akan mulai percakapan ini dengan penjelasan mengenai sepak bola. Siapa di sini yang suka sepak bola? Pasti ya paling tidak mahasiswa cowok itu suka sepak bola. Seperti saya juga suka sepak bola gitu kan. Nah, kenapa saya mau menyinggung sepak bola? Karena begini ya, kalau kita bicara persatuan, sila persatuan, kita bisa mengambil contoh dari sepak bola. Contohnya begini ya, beberapa bulan yang lalu, saya menulis di koran. Saya katakan ya, Liga Indonesia itu adalah liga kematian. Kenapa seperti itu? Banyak korban. Banyak yang mati di stadion. Banyak yang mati karena menjadi supporter. Kenapa itu bisa terjadi? Yang seharusnya tidak demikian. Orang datang ke Bandung, lalu kemudian masuk ke stadion, belum menonton Persib Bandung melawan Persija, tapi sudah mati. Lalu saya bilang, hentikan aja lah liga kematian seperti itu.
Kalau belum orang sudah kemudian bertikai, berkonflik, hanya gara-gara menjadi supporter. Kan konyol. Dan lebih jauh lagi, akan dikatakan bahwa persatuan Indonesia itu mungkin berlaku di atas kertas, tapi tidak berlaku di lapangan sepak bola atau di luar lapangan sepak bola. Nah, kalau Anda bilang misalnya di Eropa juga begitu, Pak. Pendukung AS Roma lawan pendukung Lazio. Atau kemudian pendukung Liverpool melawan Everton. Memang itu terjadi tahun 80-an. Tapi itu sudah selesai. Dan ketika mereka mendukung tim nasionalnya, tidak ada masalah. Persoalan di kita, baik pada tingkat klub maupun tingkat timnas, dua-duanya itu terjadi. Kenapa bisa itu terjadi? Waktu lalu Polda Jawa Barat mengatakan, oh kalau begitu dibuat saja jersey bersama. Jersey Persija dan di jersey Persib Bandung. Tapi kemudian saya bertanya kepada pedagang di pasar Cicendo misalnya. Emang ada yang beli nggak jersey seperti ini? Dia bilang, wah Pak, sejak saya beli jersey seperti itu, nggak ada yang mau beli. Nggak suka. Orang tidak mau memakai itu. Kenapa tidak mau? Nggak tahu lah, mungkin tidak suka aja Persija lawan Persib gitu kan. Nah, seperti saya katakan tadi, persatuan Indonesia itu mungkin berlaku di atas kertas, tapi tidak berlaku di lapangan sepak bola. Ini satu contoh bahwa persatuan Indonesia itu menjadi suatu kekhawatiran bagi kita, menjadi suatu masalah bagi kita. Mungkin saja memang Indonesia itu terlalu besar. Seperti dulu pernah saya gambarkan. Kalau misalnya sebesar ini Indonesia, kalau sebesar ini ditaruh di Eropa, itu sudah 42 negara. Katakan misalnya dari Leeds sampai ke Azerbaijan, 42 negara. Sementara ini satu negara. Bagaimana mungkin sebesar ini satu negara? Kan terlalu konyol, terlalu sulit untuk mengatur. Emang kamu kira enak ngatur Indonesia satu negara begini? Tidak mudah, tidak gampang. Situasinya seperti itu. Belum lagi karena kita satu negara, lalu kemudian banyak budaya, banyak agama, banyak perspektif, banyak sudut pandang. Lalu perspektif siapa yang mau dipakai? Masyarakat demo, seperti saya katakan tadi. Masyarakat ini sebenarnya adalah masyarakat plural. Tapi negara ini negara kesatuan. Hanya satu negaranya. Tapi masyarakatnya plural. Bukankah itu jadi masalah? Jadi memang persatuan Indonesia itu harus kemudian kita cermati secara konseptual maupun secara praktik. Kita akan bertanya, kalau orang kemudian bertanya secara kritis, orang akan bilang, kenapa ada cebong dan kampret? Waktu pemilu 2019, kita heboh dengan situasi itu. Ini cebong, ini kampret. Cebong dan kampret tidak pernah ketemu. Lalu kemudian menganggap bahwa identitas kita hanya tunggal. Kamu cebong atau kampret? Kalau kamu cebong, berarti harus melawan saya. Berarti kita berbeda.
berarti kita berkonflik. Kenapa harus ada seperti itu? Lalu kemudian Soekarno dan Hatta itu sebenarnya sangat sadar betul. Indonesia ini adalah sumber identitas yang beragam, baik identitas vertikal maupun identitas horizontal. Tapi bagaimana cara menyelesaikan konflik itu? Founding Fathers kita menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Kalau Soekarno sebagai seorang solidarity maker, dia selalu mengatakan, jangan pakai identitas yang macam-macam. Pakai saja identitas Indonesia. Kalau kamu memakai Indonesia, selesai masalah. Kalau orang bertanya padamu, kamu siapa? Saya Indonesia. Oh, udah selesai masalah. Itu penyelesaian ala Soekarno. Tapi penyelesaian ala Hatta beda lagi. Hatta bilang, oh nggak bisa seperti itu. Orang tidak bisa dilarang menggunakan identitas primordialnya. Mau dia orang Batak, orang Minang, orang Betawi, orang Tionghoa, tidak bisa. Semua orang akan memakai. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Pakai ini. Kalau pakai ini, orang akan berpikir, meskipun dia Batak, meskipun dia Padang, meskipun dia Jawa, Toraja, Papua, Sunda, atau Jawa Timur misalnya, tidak akan pernah ada masalah. Karena identitas itu adalah roots, saya katakan dulu. Roots itu berarti pengalaman. Anda misalnya alumni sekolah ini, atau Anda alumni universitas ini, atau kemudian S2 Anda di Amerika, S3 di Jepang misalnya. Itu kan sebuah rute, itu perjalanan. Pengalaman Anda sudah cukup terasa. Kalau begitu, kenapa harus ada konflik? Anda tidak bisa memakai satu identitas tunggal. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang jauh lebih penting barangkali adalah, mana lebih dulu? Persatuan dulu baru ada Indonesia, atau ada dulu Indonesia baru terbentuk persatuan? Ini menjadi pertanyaan yang serius. Ya, saya harapkan teman-teman, mahasiswa semuanya bisa memikirkan ini. Bisa kemudian melihat ini sebagai persoalan yang serius juga. Lalu kemudian nanti bisa dijawab di dalam tugasnya masing-masing. Oke, baik, selesai. Terima kasih.